ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes pasal 1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Gimana nih kabar kalian hari ini? Ya, puji Tuhan pasti sehat ya Kak ya. Pasti dong. Iya, kita bersyukur ya adik-adik. Adik-adik, hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk kita bersekolah minggu meskipun dari rumah saja, tapi tidak pernah mengurangi rasa sukacita dan semangat kita untuk terus memuji nama Tuhan. Ya, yuk kita mau mulai ibadah kita ya Kak ya. Siap Kak Retno. Oke, tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Kak Indira ya akan memimpin dalam doa. Yuk adik-adik kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang sungguh baik, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah menyertai kami selama tidur kami semalam, dan pada pagi ini Engkau boleh bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Ya Tuhan, saat ini kami mau mengikuti ibadah sekolah minggu. Meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami tetap bersuka cita untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami serahkan ibadah pagi ini ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau yang menyertai dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Biarlah kita semua tetap bersuka cita dan semangat untuk senantiasa memuji Tuhan. Tidak perlu sedih, tidak perlu khawatir, karena ada Tuhan Yesus yang senantiasa menjaga kita ya Kak ya. Siap Kak Retno. Iya, yuk adik-adik bangkit berdiri semua. Kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan. Halo, halo, hello, hello, hula, hula. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, 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 hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi ya, halo, halo, hello, hello. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Jangan kamu sedih, jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Ya, kita mengucap syukur ya adik-adik, karena kita tahu Tuhan Yesus selalu beserta kita, Tuhan Yesus selalu menjaga kita. Dan kita juga gak boleh sedih, karena Tuhan Yesus selalu sayang sama kita. Meskipun kita masih kecil ya Kak, masih anak-anak, kalian masih anak-anak, tapi Tuhan Yesus selalu menyayangi kalian dan juga menyayangi kita ya Kak Retno. Iya, tentu saja Kak. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Udah siap kan semuanya mendengarkan firman Tuhan? Siapkan dulu Alkitabnya ya adik-adik ya. Ya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu pujian yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus sayang sama kita. Yesus sayang padaku dan sayang kita semua. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajar.
Adik-adik semangat ya tadi waktu memuji Tuhan dengan gerakan yang luar biasa. Nah, tentunya adik-adik juga sudah siap kan mendengarkan cerita Alkitab? Nah, jangan lupa Alkitabnya disiapkan ya. Terus adik-adik duduk tenang, nggak boleh jalan-jalan ya. Nah, tapi sebelumnya kita mau berdoa bersama-sama dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat penyertaan dan perlindungan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami juga bersyukur untuk hari ini, kesehatan yang Kau berikan, dan kami juga bersukacita Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu secara online bersama GKI Injajar. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, supaya kami boleh menjadikan teladan dan juga boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, ceritanya hari ini tentang Yesus Maha Pengampun. Beberapa minggu yang lalu, Kak Nasri cerita tentang Tuhan Yesus itu setia. Terus Kak Agung cerita tentang Tuhan Yesus itu adalah terang dunia. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang Yesus itu Maha Pengampun. Nah, sebelumnya Miss ini mau nanya ini, bagaimana ya perasaan adik-adik bila ada teman yang melakukan kesalahan yang besar sekali, di mana membuat hati adik-adik itu jengkel, marah. Nah, kira-kira adik-adik mau memaafkan enggak ya? Atau justru adik-adik malah balas dendam, mendoakan yang jelek? Nah, begitu pula dengan Allah. Ketika anak-anaknya yang dikasihi Allah berbuat dosa kepadanya, apakah yang akan Allah lakukan? Apakah Allah juga akan marah? Terus dia juga mau menghukum kita? Nah, ingat ya adik-adik, dosa itu tidak hanya melanggar perintah Tuhan saja, tapi juga membuat Tuhan sedih. Bahkan kita berpikiran jelek saja sudah berdosa. Dan satu hal lagi, dosa itu tidak ada dosa kecil, dosa sedang, ataupun dosa yang besar. Di hadapan Tuhan, dosa itu hanya satu, yaitu ya dosa itu. Tidak ada ukurannya, besar, kecil, ataupun sedang. Nah, hari ini kita mau belajar kembali tentang Daud. Nah, jangan bosan-bosan ya belajar tentang Daud ini. Daud adalah seorang yang disertai Allah. Selalu mengutamakan Allah dan dipenuhi dengan roh Allah. Bahkan Allah menunjuk Daud sebagai raja. Raja yang berhasil. Mengapa kok Daud bisa berhasil? Nah, karena Daud bergantung kepada Allah. Allah memimpin dan memberi Daud kekuatan dan menyertainya. Tapi apakah kerajaan Daud yang berhasil itu dalam keadaan baik-baik saja adik-adik? Kita simak ya adik-adik tentang cerita Daud ini. Pada suatu peristiwa, Daud mengirimkan pasukannya di medan perang. Tapi
bukannya Daud memimpin, tapi dia malah tinggal di istana di Yerusalem. Nah, harusnya seorang pemimpin itu dia ikut memimpin perang. Dia bisa mengarahkan. Nah, tapi Daud tidak. Di istana, Daud melakukan dosa yang sangat mengerikan. Di mana Daud mempunyai pikiran yang jelek, pikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita bisa buka di dalam Samuel, 2 Samuel ayat 11, 2 Samuel 11 ayat 14 sampai 17 ya adik-adik, Miss Eni bacakan ya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkan dengan perantara Uria. Dituliskannya dalam surat itu demikian: tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya, supaya ia terbunuh mati. Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara, dari anak buah Daud, juga Uria orang Het itu mati. Nah, jadi apa yang dipikirkan Daud ini berhasil. Nah, di mana Daud mempunyai rencana untuk membunuh Uria. Dia menulis surat ya, ditujukan kepada Yoab. Di mana perintahnya ini, Uria suruh di depan barisan. Nah, supaya dia mati duluan. Nah, kemudian karena ini perintah raja, Uria melaksanakan. Nah, setelah itu tadi ya, pertempurannya yang sangat hebat itu, anak buahnya Daud juga meninggal dan Uria juga mati. Wah, rencana Daud berhasil untuk bisa membunuh Uria ini. Nah, kemudian Daud menyuruh istrinya Uria ini, Betseda namanya, untuk tinggal di istana. Tetapi bukan hanya tinggal adik-adik, dia dijadikan istri dengan Raja Daud ini. Nah, apa yang telah dilakukan oleh Raja Daud ini di mata Tuhan, di hadapan Tuhan, Tuhan tidak suka karena dia sudah merencanakan pembunuhan. Nah, akhirnya Tuhan menegur Raja Daud ini lewat Nabi Natan. Nabi Natan menegur Daud dengan cara memberikan perumpamaan adik-adik. Nah, perumpamaannya, Daud, bagaimana kalau seandainya kamu itu orang yang berkuasa, orang yang kaya, bahkan kamu memiliki segalanya, tapi kamu tetap mengambil satu-satunya harta yang paling berharga yang dimiliki orang miskin. Setelah mendengar teguran Nabi Natan ini, akhirnya Daud menyadari kalau Daud sudah berbuat dosa. Dan kita bisa lihat dalam 2 Samuel 11 ayat 26 sampai 27. Lanjut. Nah, adik-adik nanti bisa baca.
Daud kan menyadari ya kalau dia itu berdosa. Terus akhirnya dia bertobat. Secara pribadi dia bertobat kepada Tuhan dan mengakui perbuatannya itu. Dan dia berjanji untuk dia tidak melakukannya lagi. Nah, pengakuan dosa Daud ini bisa nanti kita baca di dalam Mazmur ya adik-adik 51. Di situ ada pengakuan Daud kepada Tuhan. Ketika Daud bertobat, maka Allah mengampuni tidak adik-adik? Iya, Allah mengampuni Daud. Dan dia menunjukkan kemurahannya kepada Daud. Setelah Daud diampuni Tuhan dan mengakui dosanya dan diampuni Tuhan, Daud bersukacita karena dosanya telah dihapuskan dan persekutuannya dengan Allah dipulihkan kembali. Nah, terus apa konsekuensi? Tuhan tadi sudah mengampuni dan ternyata tidak sampai di situ. Ada konsekuensinya. Nah, apa yang diterima Daud? Konsekuensi yang diterima Daud kita bisa lihat di dalam 2 Samuel 12 ayat 13 dan 14. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu, itu engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan itu sangat menistakan Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Itu konsekuensinya adik-adik. Nah, hukuman ya yang akan diterima Daud. Nah, kira-kira kalau adik-adik dalam lingkungan sekolah, adik-adik waktu ulangan ketahuan menyontek sama gurunya. Lah, apa hukuman yang akan kita terima? Adik-adik terima. Nah, bisa jadi langsung nilainya dikasih 0 atau disuruh keluar kelas, mengerjakan di luar. Nah, untuk itu melalui cerita Daud ini kita bisa belajar bahwasanya apa yang telah kita perbuat, dosa, kita harus bertobat dan mengakuinya secara pribadi kepada Tuhan. Dan adik-adik perlu tahu dan ingat bahwa Tuhan itu adalah Maha Kasih, Dia Maha Pengampun, dan Dia juga adil. Dia sangat mendisiplin umatnya untuk tidak seenaknya. Ayat hafalan. Nah, untuk itu adik-adik kita bisa juga baca di dalam ayat hafalannya ya hari ini ya, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, itu janji Tuhan ya adik-adik. Dan ayat hafalan ini nanti dihafalkan dan bisa dikirimkan videonya ya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi adik-adik dan kita bisa melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman-Mu di hari ini Tuhan. Tuhan, ajari saya Tuhan, untuk kami boleh ya Tuhan Yesus, selalu Tuhan menyenangkan hati-Mu. Ampuni apabila kami Tuhan melakukan kesalahan Tuhan. Dan kami juga Tuhan minta kepada Engkau untuk Tuhan selalu memampukan kami, untuk Tuhan selalu mengingatkan kami, untuk kami hidup benar di hadapan-Mu ya Tuhan.
Dan kami juga bersyukur untuk ibadah hari ini Tuhan, yang telah berlangsung dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.